Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel KinKay17. Nah, di video kali ini masih tentang Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan coba sharing tentang langkah-langkah untuk print dokumen, gitu ya. Karena memang beberapa ketika kita print sebuah tabel pada Excel, biasanya agak belepotan ya, yang harusnya satu lembar kertas karena belum disetting sehingga ada beberapa kolom yang melebar gitu ya ke halaman kedua atau ke kertas kedua sehingga tanggung gitu ya. Nah, di sini nanti akan saya coba bagaimana langkah-langkah untuk men-settingnya. Oke. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan data tentang jadwal kuliah. Ini hanya contoh saja gitu ya. Sebenarnya hanya contoh saja. Nah, yang pertama sama ya seperti dengan Microsoft Word, untuk perihal print kita tinggal klik file lalu print. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan coba jelaskan beberapa yang ada di properties dalam print ini gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada copy. Copy ini adalah untuk rangkap halaman, bukan rangkap halaman, rangkap apa ya disebutnya? Nah, jadi untuk copies ini adalah rangkap dokumen. Misalkan kita mau berapa rangkap, berapa copy gitu ya. Misalkan dalam satu file ini kita mau ngeprint 2, berarti ininya adalah 2, atau misalkan 3 seperti itu. Jadi bisa langsung teman-teman print untuk beberapa rangkap yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya. Nah, lalu ada printer. Di sini tentunya ada beberapa printer yang sudah ready gitu ya. Kalaupun misalkan ketika teman-teman membeli sebuah printer, ketika dihubungkan ke laptop atau komputer tetapi belum tampil di sini, itu karena drivernya belum di-install. Biasanya ada CD di situ, tinggal dimasukkan saja lalu kita install drivernya, nanti akan otomatis muncul di sini. Nah, ciri-ciri komputer yang aktif, bukan komputer ya. Ciri-ciri printer yang aktif biasanya tulisannya di sini adalah ready, bukan offline. Kalau offline berarti memang dalam keadaan mati atau tidak terhubung biasanya. Nah, untuk yang aktif biasanya di sini ada ready. Nah, seperti tulisan ini nih, ready. Microsoft Print to PDF ready gitu ya. Karena memang bisa gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada page. Nah, di sini kan ada 2 page nih. Kita mau ngeprint berapa page? Atau misalkan page yang mana? Misalkan page 1 aja, berarti di sini page 1 to 1. Atau misalkan page 2 saja, berarti di sininya page 2 to 2. Seperti itu ya. Atau misalkan ini yang nggak usah diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Page 2 gitu ya, atau page 1 atau page berapa. Jadi hanya page itu saja yang di print. Gitu ya. Lalu di sini ada position kertas gitu ya. Ini dalam keadaan landscape. Kalau misalkan ini adalah keadaan potret. Jadi ada 2 opsi buat teman-teman. Tergantung dari tabelnya gitu ya. Memungkinkannya itu adalah potret atau landscape seperti itu. Nah, karena data di sini cukup banyak gitu ya, cukup panjang juga, sehingga saya prioritaskan untuk landscape gitu. Nah, seperti ini. Jadi lebih jelas gitu ya. Lalu di sini ada jenis kertas. Nah, ada A4, ada A5, B5, tergantung dari kebutuhan teman-teman atau kertas yang digunakan. Jangan sampai kertas yang digunakannya itu A4 tapi di sini kita settingnya adalah A5. Misalkan seperti ini. Tentunya itu akan berbeda hasilnya gitu ya. Tapi biasanya untuk print itu biasanya ya menggunakan kertas A4. Beberapa yang banyak itu menggunakan kertas A4. Nah, di sini juga ada margin, ada yang normal, ada yang wide. Kita coba aja ya. Kita coba yang normal. Nah, berarti ini normal. Lalu ada yang wide.
lalu ada narrow. Narrow itu lebih menjorong ya, jadi si marginnya itu lebih kecil, lebih tipis. Kalau wide itu lebar, kalau ini ya biasanya normal. Kayak normal ya normal gitu ya, standarnya gitu ya. Tapi di sini kita menggunakan yang normal saja. Nah, lalu ada fit sheet on one page. Jadi fit sheet on one page ini adalah data sebanyak apapun ketika kita pilih fit sheet on one page itu akan di print dalam satu kertas. Walaupun banyak data gitu, tapi hasilnya nanti paling datanya itu kecil, tidak kelihatan gitu karena banyak gitu ya. Karena memang fit sheet on one page ini langsung otomatis di print dalam satu kertas atau satu halaman seperti itu. Lalu ada fit all columns on one page, berarti untuk kolomnya itu satu page. Kolomnya kita coba ya. Nah, berarti kolomnya ini satu page, tidak ada yang ke sampingnya. Nah, karena kalau ini adalah rows ya, tidak ada kolom yang melebar. Semuanya masuk dalam satu halaman dari nomor sampai dengan ruangan seperti itu. Karena di sini fit all column one page. Lalu ini ada fit all rows on one page. Nah, ini akan menjadi satu halaman karena rows-nya itu satu halaman atau isinya dari nomor 1 sampai dengan nomor 34 itu satu halaman. Jadi itu ya. Ada beberapa perbedaan tergantung dari opsi rekan-rekan semua mau pilih yang mana. Atau misalkan di page setup, kalau di sini kita manual. Gitu ya. Ada potret sama aja sih gitu ya. Ada landscape, dokumennya tuh ada adjust to, jadi ukuran size-nya. Kalau misalkan kita 100 berarti ini adalah normal. Nah, normal seperti ini. Normalnya ya seperti ini kalau misalkan kita tidak setting. Tuh masih belepotan gitu ya. Nah, jadi kita tinggal setting di sini saja. Mau yang mana? Mau fit sheet on one page, berarti seluruh data satu halaman, atau fit all column on one page gitu ya. Jadi kolomnya dalam satu halaman seperti ini. Tapi biasanya menggunakan yang ini ya. Atau fit all rows on one page seperti itu. Nah, jadi itu untuk beberapa opsi ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya ini harusnya tidak ada ya. Di sini sudah ada harusnya, tadi itu seperti ini. Kita coba print details-nya dihapus. Nah, jadi begini teman-teman. Di sini ada print titles, gunanya untuk mengulang judul halaman ketika di print lebih dari satu halaman. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di print pertama judulnya ada gitu ya, nomor, kelas, mata kuliah dan lain-lain. Di page kedua ini tidak ada gitu sebelum menggunakan print title, sehingga nanti akan bingung gitu ya yang membacanya. Ini apa ya? Nama, oh ternyata nama dosen. Ini, oh hari ini jam apa ya, jam, oh jam masuknya. Sehingga harus kembali dulu ke page awal baru kita tahu gitu ya, ini tuh apa, data apa seperti itu. Nah, makanya kita menggunakan print titles. Caranya, nah kita masuk ke page layout di sini, lalu kita klik print titles. Nah, di sini rekan-rekan pilih yang rows to repeat at top. Kita klik. Nah, seperti ini, lalu oke. Sekarang kita coba print. Nah, nantinya akan merepeat di halaman keduanya. Dan selanjutnya kalau misalkan datanya banyak gitu ya, otomatis merepeat seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan sudah fix untuk settingannya, teman-teman sudah
udah atur gitu ya sesuai dengan yang diinginkan. Tinggal dipilih printer yang aktifnya lalu klik print. Habis itu dokumen terprint gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya yang kedua ya. Ada yang namanya print area. Print area ini gunanya untuk mengcustom area mana saja yang akan kita print atau yang akan kita cetak. Misalkan saya akan mencetak sampai ini aja deh, sampai 9B. Oke, saya coba klik print area, set print area. Ketika kita print, datanya yang akan di print adalah sampai OM9B saja. Nah, seperti ini. Ini adalah print area gitu ya, sehingga memudahkan teman-teman untuk mengcustom area mana yang akan kita print seperti itu. Oke teman-teman, nah jadi itu ya langkah-langkah dalam print dokumen di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.